Chen Guoqing. Anakku masuk perguruan tinggi junior. Selamat kepala desa. Kau, putramu telah membawa kehormatan bagi desa kita. Apa anakku masuk perguruan tinggi junior adalah peristiwa bahagia besar yang membawa kehormatan bagi desa kita. Jadi setiap rumah tangga harus berpartisipasi. Apel, keluargamu ingin perlakuan khusus? Tidak, kepala desa. Tidak, kepala desa. Aku tidak bermaksud begitu. Aku. Sepuluh. Kau hanya memberi 10. 10. Apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda meremehkan saya? Aku tidak. Aku hanya punya uang sebanyak ini. Atau kalau tidak, aku akan menulis IOU untukmu dulu. Dan aku akan membayarmu kembali perlahan nanti. Baiklah, Chen Si Pinchan, keluargamu tidak punya uang. Bukankah kau punya seekor sapi? Jual sapinya, dan kamu akan punya uang. Saya rasa, kau hanya tidak mau menghormati kepala desa. Tidak, bukan itu maksudku. Aku. Situasi keluarga kami. Kalian semua tahu tentang itu. Tidak apa-apa jika kamu tidak punya uang. Saya pikir sapi ini cukup bagus. Jual padaku. Tepat waktu untuk malam ini, anakku mengadakan perjamuan kelulusan. Anda ingin membeli sapi saya seharga 100. Kepala desa Anda tidak bisa melakukan ini. Saya tidak mau. Apel, masih berpikir itu terlalu sedikit. Biasanya untuk pernikahan dan pemakaman desa. Yang lain menyumbang 100. Keluarga Anda hanya memberi 5 atau 10. Utang yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya Anda membayarnya kembali? Tidak, kepala desa. Saya tahu keluarga kami menyumbang lebih sedikit. Jadi kami hanya melakukan pekerjaan. Dan tidak pernah berani duduk di meja untuk makan, kepala desa. Apa salahnya membiarkan Anda menyumbangkan seekor sapi? Putra kepala desa adalah satu-satunya mahasiswa di desa kita. Hanya untuk berbagi sedikit kegembiraan dengan Anda, kami memberi Anda kehormatan. Tapi sapi ini adalah biaya kuliah. Ini untuk mengirim putra saya ke universitas. Sapi ini tidak bisa dijual. Dia bilang putranya masuk universitas. Ayo semuanya dengarkan. Sekolah macam apa yang dia hadiri? Ayah, Ibu. Nah, aku diterima di Universitas Huaking. Chen dan seorang penduduk desa keluarga Chen. itu luar biasa kamu diterima. Bagus sekali, Nan. Itu benar-benar Universitas Huakin. Ini adalah program sarjana peringkat nomor 1 di negara ini. Baru saja mereka mengatakan putra kepala desa adalah burung Phoenix desa. Inilah burung Phoenix yang sesungguhnya. Bawa sapi itu pergi untukku. Kepala desa, jangan bawa sapi ini pergi. Ini uang kuliah anakku. Tanya. Ibu, ada apa? Kepala desa ingin menyembelih sapi kita. Apa? Kepala desa, kepala desa. Kepala desa, kepala desa, kepala desa. Bangun, bantu dia berdiri. Anda benar-benar berani memukul saya. Sembelih sapi itu untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Persetan denganmu. Nak. Ini uang kuliah anakku. Mapiu, kau bajingan. Nah, jangan gegabah. Jangan gegabah, kamu masih harus kuliah. Saya akan pergi memohon kepada kepala desa. Kami akan menerima apapun yang bisa kami dapatkan. Ayah, dia menindas kita seperti ini. Ayah bahkan memohon padanya. Saya tidak memohon padanya. Kalau begitu saya tidak akan punya uang untuk mengirimmu kuliah. Nah. Ayah. Apel, kau tidak yakin? Tidak, saya menyerah. Sapi itu sudah terlanjur dibunuh oleh Anda. Ambil saja semuanya. Namun kepala desa, saya ingin memohon satu hal kepada Anda. Bisakah Anda meminjamkan saya sejumlah uang? Anggap saja sebagai aman untuk anak saya, untuk biaya kuliahnya. Baik. Ayah, jangan memohon padanya. Putra Anda, bukankah dia masuk Universitas Huakin? Bukankah dia kebanggaan desa? Bukankah dia burung Phoenix dari kandang ayam? Mengapa Anda masih meminjam uang dari saya? Kepala desa,
Saya hanyalah seorang petani. Saya tidak tahu cara berbicara yang baik kepala desa. Anda adalah orang yang murah hati, mohon maafkan saya. Anak saya tidak bersalah kepala desa. Kalau begitu, jika Anda ingin meminjam uang tidak apa-apa, tapi meminjamkan uang kepada Anda juga bisa dianggap sebagai orang tua reinkarnasi keluarga Anda. Bagaimana kalau begini? Anda berlutut untuk saya, bersujud 3 kali dengan keras, dan panggil saya ayah. Mapiu. Apa yang kau katakan, Mapiu? Mapiu, kau memang hebat. Ayahku 3 tahun lebih tua darimu. Apa kau tidak takut memperpendek umurmu? Berlutut, berlutut, berlutut. Berlutut, berlutut, berlutut. Berlututlah. Ayah. Berlutut. Bersujud. Sujud, sujud, cepat sujud. Bersujud, bersujud, cepat bersujud. Ayah. Lebih keras. Ayah. 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 Anggap ini bantuan pengentasan kemiskinan saya untuk Anda. Baiklah, terima kasih Kepala Desa. Terima kasih, terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Seorang lumpuh. Seorang bisu. Bahkan jika putra Anda masuk universitas, bisakah Anda membiayainya? Miskin tetaplah miskin. Ditakdirkan untuk miskin selamanya. Ayo kita makan daging sapi. Aku akan melawan kalian semua. Nak, lupakan saja nak. Lupakan saja. Nah, kita adalah orang biasa dari kalangan bawah. Kita tidak mampu memprovokasi orang seperti mereka. Mengenai biaya kuliah, ayah akan memikirkan cara lain. Ayah, aku tidak akan kuliah di universitas ini. Aku akan bekerja dan mencari uang untuk menafkahi ayah. Apa katamu? Kamu tidak akan kuliah. Apakah kamu juga ingin menjadi sepertiku? Diintimidasi seumur hidupmu. Aku. Nah, bagi keluarga miskin seperti kita, hanya dengan belajar kita bisa mengubah hidup kita. Meskipun ayahmu tidak berpendidikan, tapi ayah juga mengerti prinsip bahwa semua hal itu remeh. Hanya belajar yang unggul. Mengenai hidup ayah tidak ada lagi kesempatan yang tersisa. Tapi kamu punya nak. Nah, kami semua menantikanmu kembali sukses setelah studimu. Saya ingin memberitahu semua orang betapa hebatnya dirimu. Tapi bagaimana dengan uang kuliahnya? Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya kuliah. Kamu harus kuliah di universitas ini. Ayah, ibu, ketika aku sudah menghasilkan uang nanti, aku akan membawa ibu dan ayah keluar dari negara ini. Kita akan pergi ke luar negeri untuk menikmati hidup. Apa katamu? Kamu bekerja keras untuk masuk universitas, hanya agar kamu bisa pergi ke luar negeri nanti. Ayah tidak mengerti. Keadaan di luar negeri lebih baik daripada di sini sekarang. Ayah tidak mengerti, tapi ayah tahu. Tujuan belajar bukanlah untuk memuja hal-hal asing, tetapi untuk berkontribusi pada negara. Nah, apakah kau tahu bagaimana kehidupan itu ketika kita masih muda? Seperti apa? Dulu, semua orang The film kelaparan was dan kedinginan, translated and narrated by M Media. dan kita ditindas oleh orang asing. Penghinaan yang kita derita ratusan atau ribuan kali lebih buruk daripada hari ini. Itu karena negara kita miskin. Karena negara kita terbelakang. Tapi tidak peduli seberapa miskinnya kita tidak pernah memuja hal-hal asing. Sebaliknya kita berjuang keras untuk membuat negara makmur.
dan bangsa maju. Nah, alasan generasimu bisa hidup dalam kedamaian dan ketenangan adalah karena ada tak terhitung pendahulu tanpa nama yang berkontribusi pada negara ini. Jika semua pendahulu itu sepertimu, hanya memikirkan pergi ke luar negeri setelah mereka mendapatkan uang, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan yang kita miliki sekarang? Lalu harapan apa yang dimiliki bangsa kita? Nah, Ayah, jangan khawatir. Bahkan jika ayah harus mempertaruhkan nyawa tua ini, ayah akan tetap memastikan kamu kuliah. Bagaimana kau bisa belajar tanpa uang? Jika kau meminjam uang, kau tidak akan bisa membayarnya kembali. Pergi sana, jangan ganggu aku. Kau tidak punya uang namun kau bersikeras untuk pergi. Tidakkah kau malu? Lihatlah keadaannya. Ini sangat memalukan. keluarga Chen ya. Ambil semua telur ini. Kau perlu menambah nutrisi saat kau pergi. Dan uang ini. Semua yang bisa dijual keluarga sudah dijual. Ini semua karena ibu tidak berguna. Ibu jangan berkata begitu. Simpan uang dan makanan itu untuk kalian sendiri. Aku bisa bekerja paruh waktu dan belajar dengan hemat. Kalian tidak perlu khawatir. Ibu jangan. Keluarga miskin harus memastikan perjalanan yang kaya ambil ini. Ibu di mana ayah? Aku belum melihatnya 2 hari ini. Dia pergi meminjam uang. Rumah Sakit Rakyat Kabupaten Donghua membeli organ dengan harga tinggi. Nah, Ayah, ini ambil ini. ayah dari mana ayah mendapatkan uang sebanyak ini? Ayah meminjamnya. Ayah ada apa dengan pinggang ayah? Jika ayah menyuruhmu mengambilnya, ambil saja. Jangan banyak bicara omong kosong. Cepatlah pergi. Jangan sampai ketinggalan bus. Ketika kamu tiba di sekolah, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir tentang menghemat uang. Guru Li, mengapa Anda datang? Guru Li, Chen Yanmu diterima di Universitas Huaking. Bagi kami para guru, Li Huifang guru SMA Chen ya. ini membawa kehormatan besar. Ini adalah tanda kecil penghargaan kami. nah, berlututlah. Nah, ingatlah orang-orang ini baik-baik. Fakta bahwa kamu bisa berhasil adalah karena mereka menggunakan telur satu persatu dan karung-karung berat untuk mewujudkannya. Ketika kamu kembali setelah menyelesaikan studimu, kamu sama sekali tidak boleh melupakan kebaikan ini. Cepat bangun. Setelah menyelesaikan studimu, jangan lupa berkontribusi pada negara. Ayah, Ibu, Bapak Ibu guru sekalian. Aku pergi sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Universitas Huaking. Empat tahun kemudian, lulus dari universitas. Chen Yan, Li Aishen Direktur Lembaga Penelitian Tertinggi AS. saya adalah Direktur Institut Penelitian Tertinggi di OSA. Negara kami sangat menghargai bakatmu. Bekerjalah untuk OSA.
saya bisa memberimu kekayaan tak terbatas. Aku. Kamu sama sekali tidak boleh melupakan asal-usulmu. Nah, jika semua pendahulu ini sepertimu, hanya memikirkan menghasilkan uang dan pergi ke luar negeri, lalu bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan yang kita miliki sekarang? Lalu harapan apa yang dimiliki bangsa kita? Anakku, Aku menolak. mengapa? Semua orang di dunia ingin mengabdi pada OSA kami. Tapi aku tidak mau. Apa yang kamu inginkan? Uang, kekuasaan, wanita cantik. OSA yang kuat dapat memenuhi semua keinginanmu. Yang kuinginkan adalah tanah air yang makmur dan kuat. Bodoh. Kamu akan menyesali ini. Kewajibanku adalah untuk rajin, memegang buku dan menghunus badan untuk mengharumkan nama bangsa. Jangan pernah lupakan cita-cita awalmu. Pegang teguh misi itu dalam pikiran. Aku tidak akan pernah mengecewakan harapan bangsaku. Luar biasa, gunakan pengetahuan Anda untuk membawa kejayaan bagi Huaxia. Siapa kamu? Saya adalah Kepala Institut Penelitian 101. Li Aisan, Direktur Dirgantara. Li Aisan. Institut Penelitian 101. Belum pernah dengar. Institut Penelitian 101 adalah unit rahasia tertinggi negara. Unit ini bergerak dalam penelitian kedirgantaraan dan senjata nuklir. Mahasiswa Chenyan, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami? Berkontribusi kepada negara dan revitalisasi bangsa. Revitalisasi bangsa. Aku bersedia. Lembaga penelitian. Aku ingin menelepon rumah. Ini, Terima kasih. Desa keluarga C. Orang yang mengangkut tinja malam itu benar-benar bal. Saya dengar mahasiswa dari Universitas Huaking itu menjual rahasia negara dan dicari. Kampung halamannya ada di sini. Maksudmu putra Chen Guoqing? Bukankah dia baru saja masuk Universitas Huaking? Jangan katakan itu bisa jadi memang dia. Ya benar sekali. Kenapa dia cuma berani mengangkut tinja di malam hari? Tepat sekali. Baunya sangat busuk. Cepat-cepat. apakah semuanya sudah dibersihkan? Semuanya sudah dibersihkan. Total 20. Ini, 10. Cepatlah pergi. Bukankah kita sepakat 20? Kita sepakat 20. Kalian berdua membesarkan anak yang memberontak. Kalian masih berani meminta uang padaku. Kalau begitu bersihkan toilet untukku. Aku menganggap kalian berdua kotor. Hanya 10 ini. Ambil atau tinggalkan. Kamu seharusnya tidak bicara omong kosong seperti itu. Anakku dia ada di luar. Pergi sana, pergi sana. Nah, Halo ayah. Aku sudah lulus dan mulai bekerja sekarang. Hanya saja lingkungan di sini cukup istimewa. Jadi, aku tidak bisa sering menghubungi ayah. Tapi gaji bulananku akan ditransfer ke kartu ayah tepat waktu. nak simpan uang itu untuk dirimu sendiri. The film was Ibumu dan ayah translated baik-baik saja. and narrated by M Nah. Media. Kamu, pekerjaan apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku tidak bisa mengatakannya. Ayah, aku harus menutup telepon. Hina kamu. Hanya ketika penelitian dan pengembangan senjata kedirgantaraan berhasil, barulah kita dapat menghalangi musuh. Negara kita Huaxia dapat menjadi nomor 1 di dunia. Kita harus mengabdi kepada negara kita, menambah pedang yang paling tajam. Di dalam gerbang besar ini, terdapat rahasia tertinggi negara. Sebelum berhasil menyelesaikan eksperimen, tempat kerja dan isinya tidak boleh diungkapkan. Melangkah masuk berarti mendedikasikan masa muda Anda sepenuhnya kepada Ibu Pertiwi. Memutuskan kontak dengan kerabat dan teman. Tetap tanpa nama mulai sekarang. Dan hidup dalam ketidakjelasan. Apakah Anda akan menyesalinya? Merevitalisasi bangsa dan memakmurkan negara. Bahkan menghadapi kematian 9 kali. Aku tidak menyesal. Sepuluh tahun kemudian, lembaga penelitian. Hitung mundur peluncuran senjata kedirgantaraan. 5,
4, 3, 2, 1. Luncurkan. Aku mengumumkan. Peluncuran senjata kedirgantaraan berhasil. Ketua show sudah tiba. Ketua show. Kepala Desa Chen, senjata kedirgantaraan yang Anda pimpin pengembangannya telah mencapai keberhasilan. Negara kita Huaxia akan menjadi kekuatan militer nomor 1 di dunia. Atas nama seluruh bangsa Huaxia, saya berterima kasih atas dedikasi Anda kepada negara selama bertahun-tahun ini. Hormat. Terima kasih Kepala Desainer Chan atas dedikasimu kepada The negara. film was Terima kasih translated Kepala Desainer and Cek atas narrated dedikasimu by kepada M Media. negara. Bubar. Mengerahkan diri hingga batas maksimal, merevitalisasi bangsa dan memakmurkan negara. Ini adalah prinsip yang diajarkan ayahku sejak kecil. Bahwa Huaxia memiliki ayah seperti itu, benar-benar merupakan keberuntungan besar bagi bangsa. Saya mewakili Huaxia untuk menganugerahkan kepada Anda medali kehormatan pahlawan nasional. Diet awal mudah didapatkan, tetapi ketekunan sulit dipertahankan. Kepala Insinyur Chen, Anda menghabiskan masa muda Anda yang paling berharga, mengamankan kepemimpinan 1 abad beri bangsa. Pencapaian besar Anda, dan kebaikan semua sekuman. Permintaan apa yang Anda miliki yang perlu dipenuhi? Aku tidak punya keinginan khusus. Hanya saja, aku belum pulang selama 10 tahun, dan aku ingin pulang dan menemui orang tuaku secepatnya. Desa Keluarga Chen. Pabrik kimia itu telah membuang polutan selama 10 tahun. Tanah dan penduduk desa hancur. Saya menulis lusinan surat keluhan, tetapi masih tidak mendapatkan hasil. Semakin banyak orang yang batuk. Gantungkan. Sedikit lebih tinggi di sini, Litua. Apakah ada kabar baik? Kamu tidak tahu tentang ini. Kepala Insinyur Chen dari negara kita berhasil mengembangkan senjata kedirgantaraan. Sekarang seluruh bangsa merayakan. Negara kita akan menjadi negara kuat kelas dunia mulai sekarang. Benarkah? Ini luar biasa. Hebat-hebat. Hebat. Bangsa kita kuat sekarang. Xiu Mei, putra kita. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sudah 10 tahun. Dan tidak ada kabar. Tidak ada kabar dari buronan kriminal. Sebenarnya adalah hal yang baik. Kamu, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kau si kaki satu. Menulis surat setiap hari, melaporkan pabrik kimia bos asing itu. Jika aku tidak menghajarmu hari ini, Chen Tuan, putraku, dan Chen yang sama-sama kuliah di ibu kota. Dia tahu situasinya lebih baik darimu. The film was Situasi apa yang translated mungkin and dialami putraku? narrated by M Kau jadi Media. cemas. Ayo. Semuanya lihat ke sini. Semuanya. Apakah kalian masih ingat 10 tahun yang lalu? Chen Yan yang diterima di Universitas Huaqin. Dia belum pulang selama 10 tahun. Kenapa saya tidak tahu? Dia benar-benar belum kembali selama 10 tahun. Karena dia miskin. Ketika orang miskin mereka kehilangan rasa malu. 10 tahun yang lalu Chen Guoqing merendahkan diri kepada orang asing. Dan 10 tahun kemudian putranya Chen Yan sama saja. Begitu orang-orang Amerika itu melambaikan tangan, dia lari untuk menjilat sepatu mereka. Kamu. Apakah aku mengungkap kebenaran? Dan sekarang kau ingin memukulku? Aku sangat takut. Kamu seumuran dengan putraku. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Pengecut. Kau sama sekali tidak punya tulang punggung. Tidak heran putramu Chen Yan merendahkan diri kepada orang asing. Kamu bicara omong kosong. Siapa yang kau sebut omong kosong?
Berita ini telah menyebar ke seluruh wilayah. Putranya Chen Yan adalah buronan kriminal internasional. Apakah kau tahu kejahatan apa yang dia lakukan? Kejahatan apa? Kejahatan apa? Kejahatan apa? Kejahatan apa? Putranya Chen Yan mengikuti orang asing lainnya, menipu para tetua dan sesama penduduk desa kita demi uang. Sepupu saya dibawa ke luar negeri oleh seorang kenalan dan bahkan kehilangan nyawanya. Jati putra Anda yang melakukannya. Saya tahu itu selama bertahun-tahun ini. Mengapa begitu banyak orang tertipu untuk pergi ke luar negeri? Itu dia. Apakah kita punya orang dalam di sini? Pasti putranya. Membesarkan putra seperti itu. Kalian berdua orang tua. Tidak bisa lari dari tanggung jawab juga. Saya benci. Jadi putramu adalah penipu. Bajingan, beraninya kamu masih hidup. Penipu yang benar-benar tidak tahu malu. Penipu yang benar-benar tidak tahu malu. Siumei, Siumei. Siumei. Ada apa Siumei? Siumei. Apa yang kamu pura-purakan penipu? Salam Gubernur Jenderang. Seng Wanshan, Gubernur Provinsi Handong. Salam Jenderang. Feng Jianjun, Komandan Tentara Provinsi Handong. Hadap kiri, hadap kanan balik. Saya telah berkecimpung di dunia politik di sini selama 30 tahun. Namun saya tidak pernah tahu bahwa Kepala Desainer Chen adalah penduduk asli Kabupaten Donghua Provinsi Handong. Identitas Kepala Desainer Chen diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Sebelum hari ini, tidak ada yang tahu siapa dia, dan tidak ada yang tahu siapa orang tua Kepala Desainer. Jika kedua orang tua ini dalam dekade terakhir menderita kesulitan apapun, baik Anda maupun saya tidak dapat mempertanggungjawabkannya kepada bangsa atau kepada rakyat. Apel, Kepala Desainer sudah dikawal. Kawal mereka pulang ke kampung sekarang juga. Cepat pergi ke desa keluarga Chen untuk menyambut Kepala Desainer pulang. Siumei. Rumah Sakit Rakyat Kabupaten Donghua. Kita di ruang operasi Siumei. Anggota keluarga harap menyingkir. Siumei. 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 Keluarga Wang Siumei, dokter saya di sini. Saya di sini. Saya ingin bertanya, bagaimana keadaan istri saya sekarang? Dia masih menjalani perawatan darurat. Anda harus pergi membayar biaya terlebih dahulu. 20 ribu. Jika Anda tidak punya uang, cepat pinjam. Ini hanya biaya untuk hari pertama. Lebih banyak akan dibutuhkan nanti. Aku 20 ribu. Nah, di mana tepatnya kamu berada? Apakah kamu benar-benar melakukan kejahatan? Keluarga kita hampir hancur. Chen Yan telah mempermalukan seluruh desa kita. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan meminjamkan uang kepadanya. Baiklah kakak. Ya, tepat sekali. Lihat cepat itu helikopter. Lihat cepat itu helikopter. Sepertinya, seorang tokoh besar akan datang ke Kabupaten Donghua kita. Sebuah helikopter benar-benar datang ke tempat kita di sini. Lokasi pendaratan helikopter di luar Kabupaten Donghua. Mulia namun tanpa nama. Berbakti kepada bangsa, kebaikan dan kebajikan setinggi gunung. Dipuji sepanjang masa. Prestasi dan jasa besar selamanya tercatat dalam sejarah. Dengan hormat menyambut Kepala Desainer kembali ke kampung halamannya. Hormat. Bubar. Li Ji. Dengan hormat menyambut Kepala Desainer kembali ke rumah. Ayah. Ibu. Aku kembali. Rumah Chen Yan. Kau adalah Chen Yan. Ini aku. Bibi Sang. Bibi Sang. Di mana orang tuaku? Masalah yang menyangkut orang tuamu tidak ada hubungannya denganku. Saya akan pergi sekarang. Lebih tinggi, sedikit lebih tinggi di sana. Apakah itu baik-baik saja?
Ya, Chen tua. Paman tua. Xiu Mei saat ini dalam perawatan darurat di rumah sakit. Xiu Mei dirawat di rumah sakit. Ya, saya ingin meminjam sejumlah uang dari Anda. Setelah itu, saya akan bekerja tanpa lelah untuk Anda, Paman Sesaput. Hei, cepat bangun. Cepat bangun. Paman Sesapu, saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Paman Sesaput. Paman Sesaput. Paman Tetua, kau tidak boleh meminjamkannya. Kau tidak boleh meminjamkannya. Dia adalah penipu. Seorang penipu, apa yang sedang terjadi? Guoking bukan berarti saya menolak membantu seseorang dalam bahaya besar. Tetapi saat ini negara sedang menggalakkan kesadaran anti penipuan. Putra Anda adalah buronan internasional. Sebagai kepala desa, saya memiliki kewajiban untuk membuat semua orang meningkatkan kewaspadaan mereka. Putranya adalah buronan. Putranya adalah buronan. Putranya adalah buronan. Putranya Chen Yan pergi ke luar negeri untuk melakukan penipuan tepat setelah memulai kuliah. Dia merugikan banyak orang. Ada korban di desa kita ini. Apakah ini benar-benar terjadi? Tentu saja itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia pergi dengan orang asing. Itu benar, saya juga mendengarnya. Dia bicara omong kosong. Dulu ketika Chen Yan kuliah, dia meminjam uang kemana-mana. Siapa sangka bahwa dia akhirnya membesarkan seorang kriminal. Saya sudah lama tahu bahwa keluarga mereka tidak baik. Untungnya saya tidak meminjamkan uang kepada mereka saat itu. Tepat sekali. Karena suara para penduduk desa begitu kuat, maka saya harus menjunjung tinggi keadilan. Chen Guoqing, putra Anda bersalah atas kejahatan yang tak terampuni, dan bahkan merugikan orang-orang di desa. Menurut aturan klan, Anda sebagai ayah gagal membesarkan putra Anda dengan benar, dan harus meminta maaf atas namanya. Jika tidak, Anda akan diusir dari desa keluarga Chen. Serius, dia ternyata seorang penipu. Tepat sekali, ini benar-benar memalukan. Berlutut. Suruh dia berlutut. Berlututlah. Berlutut. Berlutut. Berlututlah. Berlutut. Berlututlah. Berlutut. Berlututlah. Berlutut. Berlutut. Cepat. Berlutut. Berlutut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya meminta maaf kepada semua penduduk desa karena membesarkan putra kriminal seperti itu. Saya The bersalah. film was translated and Anda benar-benar narrated bersalah. by M Media. Tapi Paman Sesaput, Xiu Mei masih dalam perawatan darurat di rumah sakit. Saya mohon Anda membantu saya kali ini saja. Saya mohon. Hanya meminta maaf mungkin tidak cukup, bukan? Lalu, apa lagi yang Anda ingin saya lakukan? Minta maaf atas nama putra Anda. Sujud. Sujud. Minta maaf atas nama putra Anda. Sujud. 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 Gubernur, ini adalah kampung halaman kepala insinyur. Tempat ini terlalu miskin, bukan? Saya tidak pernah menyangka orang tua kepala insinyur menjalani kehidupan yang begitu sulit. Dan saya gubernur sebuah provinsi. Tapi mereka tidak tahu. Gubernur, ayah kepala insinyur Chen Guoqing, dipaksa berlutut oleh penduduk desa. Ibunya juga sakit kritis. Saat ini menjalani perawatan darurat di rumah sakit. Apel, siapa sebenarnya orang-orang ini? Apakah mereka punya keberanian sebesar itu? Segera pergi ke sana. Anda pergi ke rumah sakit. Kami akan pergi mencari ayah kepala insinyur. Baik, Anda dan saya akan berpisah dan mencari. Ya. Saya bersalah. Saya telah mengecewakan penduduk desa. Itu konyol. Dulu saya memberikan telur dan biaya perjalanan untuk mendukung sekolah putra Anda. Saya tidak pernah menyangka akan membesarkan seorang kriminal yang merugikan rakyat jelata. Saya pasti sudah buta. Ini salah saya karena tidak membesarkan anak saya dengan benar. Saya telah mengecewakan semua orang. Saya membenci. Saya bersalah. The film was translated and Saya telah narrated mengecewakan by semua M orang. Media.
Saya bersalah. Lihatlah kepala Insinyur Chen, mendedikasikan dirinya sepenuh hati untuk negara, membawa kejayaan bagi bangsa. Namun keluarga Chen Anda membawa bencana bagi negara dan rakyat. Lebih buruk dari babi dan anjing. Ini semua salah saya. Ayah, Siapa ini? Chen Yan kembali. Chen Yan kembali. ayah. 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 Nak. Nak. Putraku. Ayah. Anakku kembali. Apa yang terjadi di sini? Kau anak durhaka. Kau masih berani kembali. Ayah. Anakmu durhaka. Anak durhaka. Penipu. Sampah masyarakat. Anak durhaka. Penipu. Sampah masyarakat. Ayah. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Kau berlutut untukku. Kepala Insinyur. Anda sekarang adalah pahlawan nasional. Mewakili seluruh negara. Anda tidak boleh berlutut. Berlutut. Kepala Insinyur. Bakti yang besar adalah kepada negara, bakti yang lebih kecil adalah kepada keluarga. Aku layak bagi negara. Layak bagi rakyat. Tetapi aku hanya gagal kepada orang tuaku yang sudah tua. Aku Chen Yan. Merasa malu di dalam hati. Drama kasih sayang ayah anak yang mendalam macam apa ini? Kau pengkhianat, kembali ke sini. Mengapa kau tidak cepat berlutut, bersujud dan mengakui kesalahanmu? Biarkan dia berlutut kepada Anda. Apakah Anda pantas menerima itu? Itu lucu sekali. Dia bilang aku tidak tahan. Ayo katakan padaku. Apa statusmu saat The ini? film was translated Kau serahkan uang yang and diperoleh melalui narrated by penipuan. M Media. Tunduklah pada hukum demi kesempatan hidup. Penipu, sebenarnya apa yang sedang kau bicarakan? Chen Yan, jangan berpikir bahwa uang di tanganmu, uang yang berlumuran darah itu, saya tidak tahu bagaimana kau mendapatkannya. Kau penipu. Berapa banyak orang yang sudah kau rugikan? Tepat sekali, kau telah menyebabkan kerugian besar. Benar-benar sampah masyarakat. Berpakaian rapi tapi moralnya bejat. Semuanya dengarkan aku. Aku bukan penipu. Aku tidak pernah melakukan apapun yang jahat atau keji. Siapa yang akan percaya itu? Siapa yang akan percaya itu? Chen Yan, berhenti mencoba mengelak. Dulu adik laki-lakiku ditipu olehmu untuk pergi ke luar negeri. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Chen Yan adalah milik bangsa kita. Kepala desainer senjata Dirgantara. Dia adalah orang yang sama yang sebelumnya kau puji sebagai pahlawan nasional. Sekarang, kau tidak hanya memaksanya berlutut, kau juga melakukan kekerasan di jalanan. Apakah kau mencoba memberontak? Ini adalah medali pahlawan nasional yang dianugerahkan oleh negara. Ini melambangkan kehormatan tertinggi seluruh bangsa. Ini adalah pahlawan bangsa. Dia sebenarnya kepala desainer. Dia adalah kepala desainer. Membantu kita menjadi kekuatan nomor 1 Huaxia. Kalau begitu, bukankah dia pahlawan rakyat kita? Nah, apakah yang dia katakan benar? Kau adalah kepala desainer Chen. Ayah. Ayah membesarkanku dengan baik. Semuanya jangan tertipu oleh tipuannya. Hal terbaik yang dilakukan penipu ini adalah menipu publik dengan kata-kata yang menyesatkan. Semuanya ikuti aku dan serang. Maju, maju, maju. Aku ingin lihat siapa yang berani.
Sepertinya, ini bukan palsu. Identitas kepala desainer terlalu penting. Mungkinkah ini hanya sandiwara? Apakah ini akting? Benar, itu pasti sandiwara. Lu Siwen, pejabat Provinsi Handong. Direktur Luo, ada situasi darurat yang perlu dilaporkan kepadamu. Apa seseorang memalsukan identitas kepala desainer Chen? Kau kendalikan lokasi. Aku akan segera ke sana. Selama aku bisa menaklukkan penjahat itu, maka itu akan menjadi pencapaian besar. Chen Yan, kau benar-benar punya banyak nyali untuk benar-benar berani memalsukan identitas kepala desainer yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Melakukan pembunuhan demi keuntungan adalah kejahatan. Tetapi memalsukan identitas pahlawan nasional, itu adalah pelanggaran berat yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi kerabat. Aku sudah memberitahu Direktur Luo dari kantor gubernur. Dia akan segera tiba. Para penduduk desa, tolong percayalah padaku. Aku Chen Yan tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati negara atau menyakiti rakyat. Karena kepala desa sudah memberitahu pihak berwenang. Tunda pembahasan ini hingga petugas datang. Tepat sekali, tepat sekali. Kita tidak boleh tertipu oleh mereka lagi. Itu benar. Setelah personel resmi tiba, kebenaran akan terungkap secara alami. Apel, pahlawan nasional sedang dipermalukan. Berkumpul. Perhatian, saudara-saudara. Pahlawan nasional kita, pahlawan nasional Huaxia, saat ini sedang dipermalukan. Apa yang harus kita lakukan? Menghina pahlawan nasional kita, menyinggung pahlawan nasional Huaxia kita, harus dihukum meskipun mereka berada jauh. Mereka harus disingkirkan tidak peduli seberapa jauh. Bergerak untuk melindungi kepala desainer. Lindungi kepala desainer. Hadap kanan gerak. Lari cepat. Diterima. Segera terbang ke desa keluarga Chen. Lindungi kepala desainer. Kudengar. Seseorang berani memalsukan identitas kepala desainer. Direktur Luo, Anda sudah tiba. Itu dia. Ini adalah Direktur Luo dari kantor gubernur. Dia dapat mewakili sikap resmi. Benar, dia adalah Direktur Luo dari kantor gubernur. Saya pernah melihatnya di TV. Saya juga pernah melihatnya. Sekarang kita punya pejabat di sini untuk meluruskan masalah ini. Apakah Chen Yan kepala insinyur? Kita akan mendengarkan pernyataan Direktur Luo sebentar lagi. Ya. Tepat sekali, tepat sekali. Berhenti. Siapa kau? Biro Keamanan Nasional. Kapten Li Jin dari Brigade Ketiga. Saat ini aku adalah pemimpin keamanan kepala insinyur. Kau memainkan peran yang bagus. Apakah kau punya identitas? Aku telah bekerja di kantor gubernur selama 20 tahun. Aku belum pernah mendengar hal ini. Seseorang dengan pangkatmu belum memenuhi syarat untuk tahu. Kau, beraninya kau secara terbuka memalsukan identitas kepala insinyur nasional. Kau punya keberanian yang luar biasa. Chen Yan pasti seorang penipu. Ini adalah pelanggaran berat. Keluarga Chen benar-benar punya nyali. Pasti si lumpuh ini yang menginstruksikannya. Mati demi harga diri menderita saat hidup. Tepat sekali. Apalagi yang harus dikatakan Chen Yan? Sebagai seorang pejabat, skala kecil kantor gubernur, siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnah kepala insinyur? Bencana sudah dekat, namun kau masih berpura-pura. Bagus. Aku akan membuatmu mengerti. Hari ini aku perintahkan, atas nama gubernur, seseorang saat ini memalsukan identitas kepala insinyur nasional dan melukai penduduk desa. Siapapun yang menangkap penjahat itu akan menerima hadiah 100.000. 100.000. Ayah, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kau harus hidup untuk menghabiskan uang yang kau peroleh. Menyerang keselamatan kepala insinyur. Itu adalah kejahatan besar pengkhianatan. Sebagai pengawal kepala insinyur, aku memiliki kekuasaan hidup dan mati. Dan hak istimewa untuk mengeksekusi lebih dulu dan melapor kemudian. Dan kau, hanya seorang pegawai di kantor gubernur. Begitu lancang. Berani menggunakan nama gubernur untuk menghasut publik menyerang keselamatan kepala insinyur. Mengenai insiden hari ini, aku pasti akan melaporkannya kepada negara. Yang menantimu pastilah murka seluruh bangsa. Berhenti mencoba menimpakan kejahatan padaku di sini. Serang. Siapapun yang menangkap penjahat itu mendapat hadiah 1 juta. 1 juta, 1 juta. Hadiah 1 juta.
1 juta, 1 juta. Pergi cepatlah pergi. Pergi. Pergi cepatlah pergi. 1 juta, 1 juta. Tidak mau menghasilkan uang. Kau tidak berani bergerak. Kalau begitu aku akan memanggil orang. Tangkap mereka. Tahan mereka. Saudara-saudara, saya Chen Guoqing. Hanyalah seorang petani yang jujur dan sederhana. Saya tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakan siapapun. Tolong saudara-saudara jangan menyerang. Kau si lumpuh sialan. Berhenti mencoba terlihat menyedihkan di sini. Keluarga Chenmu pantas menerima hukuman ini. Saudara-saudara, serang. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Siapa yang akan kalian bunuh? Siapa kau? Sheng Wanshan, Gubernur Handong. Salam Kepala Insinyur Chen. Salam Kepala Insinyur Chen. Hormat. Chen Yandia, apakah dia benar-benar Kepala Insinyur? Ya. Benar-benar dia. Dia benar-benar Kepala Insinyur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wu Shiwan, kau sangat lancang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apakah kau mencoba memberontak? The film was translated Ayah, ayo and kita lari cepat narrated juga. by M Media. Mencoba pergi. Tidak, tolong jangan. Tidak. Tidak. Kepala Insinyur, bagaimana Anda ingin menangani dua pelaku utama ini? Kepala Insinyur, ampuni nyawaku. Kepala Insinyur, tolong ampuni nyawaku. Guoqing, kita dari desa yang sama. Kita semua keluarga. Keluarga. Benar keluarga. Siapa yang menganggapmu keluarga? Baru saja kalian ingin memukuli dan membunuh kami. Mengapa kalian tidak bilang kita adalah keluarga saat itu? Mapil, kau benar-benar tidak berguna. Benar. Kepala Desa Mapil selama bertahun-tahun ini terus-menerus menindas dan mendominasi pasar. Kami semua dipaksa. Itulah mengapa kami melakukan ini. Benar. Ya, kami tidak punya dendam terhadap Chen Guoqing. Itu semua ulah kepala desa yang menghasut kami untuk melakukan ini. Sesuai dengan hukum, tangani sebagaimana mestinya. Ya, aku tidak tahu apa-apa. Ayahku yang menyuruhku datang. Aku tidak tahu apa-apa. Diam. Nah, mengapa kita tidak membiarkan saja masalah ini? 10 tahun yang lalu, bagaimana mereka menindas kita? Apakah kau sudah melupakan semuanya? Guoqing, bukankah kau baru saja bilang kau perlu meminjam uang? Katakan padaku berapa banyak yang perlu kau pinjam. Sebutkan saja angkanya. Aku akan menjual rumah dan mobilku. Bahkan jika aku kehilangan semua yang kumiliki, aku akan mengumpulkan seluruh jumlah itu untukmu. Tolong biarkan kami pergi. Meminjam uang. Nah, ibumu masih di ruang gawat darurat di rumah sakit. Apa yang terjadi pada ibuku? Sinyo, sekarang tidak ada tempat tidur yang tersedia. Kita sudah menjadi teman sekelas lama selama lebih dari 10 tahun. Tolong bantu saya. Su menemui perawat rumah sakit. Ya, ada seorang wanita desa yang belum membayar biayanya. Pergi bersihkan tempat tidurnya untukku. Uang bukan masalah. Bu Sinyo. Anda bahkan belum membayar uangnya. Beraninya Anda menempati tempat tidur ini. Saya pusing sekarang dan tidak bisa berdiri. Bisakah Anda membiarkan saya istirahat sebentar lagi? Jati dia bisu. Yuan perawat rumah sakit. Ibu saya akan keluar dari ruang operasi. Cepat ambil spray dan selimut bekas dan buang semuanya untukku. Barang-barang yang digunakan oleh orang miskin. Saya merasa jijik melihatnya. Baiklah Kak Sinyo. Bersihkan kamar ini secara menyeluruh untukku. Ibu saya tidak tahan dengan bau kemiskinan ini. Seorang teman lama sekelas benar-benar murah hati. Saya akan segera pergi. The film was translated Pintu and masuk area rawat narrated inap by rumah M sakit. Media.
Selama 10 tahun ini, Wang Xiumei menjalani hidup yang sangat sulit dan miskin. Terlebih lagi saat itu dia pergi dari pintu ke pintu, berlutut dan memohon uang kepada orang-orang. Baru kemudian berhasil mengirim kepala desainer Chen ke perguruan tinggi. Tolong jangan sampai ada hal lain yang salah. Jika tidak, saya tidak akan bisa mempertanggungjawabkan ini. Sang Yuyao, perawat rumah sakit. Bibi, kenapa Bibi keluar? Nona muda keluarga saya tidak punya uang untuk membayar biaya. Bisakah Anda membantu saya keluar? Saya tidak bisa berjalan lagi. Bibi tidak boleh begini. Ini bisa merenggut nyawa. Aku akan panggil dokter. Direktur Rumah Sakit Rakyat Kabupaten Donghua. Kami baru saja menerima kabar. Pejabat penting akan segera meninjau rumah sakit. Semuanya kumpulkan diri kalian. Ya. Apa yang terjadi di sini? Saat ini rumah sakit tidak memiliki cukup tempat tidur. Wanita tua ini tidak punya uang dan masih menolak untuk pergi. Saya akan segera. Apa maksud isyarat ini? Tokoh penting itu akan segera tiba. Di mana kita punya waktu untuk berleha-leha. Kalian berdua usir dia keluar. Jangan biarkan dia mati di sini. Cepat. Apa ini? Jenderal lewat sini. Jenderal Feng, Sekretaris Zhou, selamat datang di rumah sakit kami untuk bimbingan dan inspeksi. Saya mencari seorang wanita yang baru saja menjalani perawatan darurat. Wanita yang menjalani perawatan darurat. Apakah ada? Saya ingat sekarang. Ya. Dia baru saja dirawat di rumah sakit. Siapa namanya? Nama belakangnya sepertinya Wang. Ya, itu dia. Jenderal Feng, mohon tenang saja. Saya sudah menempatkan orang itu dengan baik. Dia saat ini sedang memulihkan diri di bangsal. Baguslah selama tidak ada masalah. Itu adalah ibu dari kepala desainer. Kepala desainer. Mungkinkah? Ya. Dia adalah kepala desainer senjata Dirgantara Nasional. Gubernur. Jenderal Fan, bagaimana situasi di pihak Anda? Ibu kepala desainer sudah ditemukan. Dia juga sudah ditempatkan dengan baik. Mohon tenang saja kepala desainer. Itu bagus sekali. Dia sudah ditempatkan dengan baik. Mohon tenang saja. Syukurlah tidak ada yang salah. Syukurlah tidak ada yang salah. Nah, ibumu sudah terlalu banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Ayah, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Jika tidak punya uang, mengapa pergi ke sekolah? Pinjamanmu mustahil bisa kau lunasi. Pergi, jangan ganggu aku. Ini semua yang tersisa di rumah, acar sayuran dan telur. Masukkan ke dalam tas Anda, dan uang ini. Semua yang bisa dijual di rumah sudah terjual. Ini semua karena ibu tidak berguna. Ibu, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Buang saja dia di sini. Apakah dia akan mati? Apa hubungannya dengan kita? Hanya nyawa yang tidak berharga. Rumah sakit kami bukan tempat untuk amal. Dia bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan 1 malam. Kalau begitu dia hanya bisa menunggu untuk mati. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan keluarga Anda karena miskin. Saya dengar putra Anda juga anak yang durhaka. Mereka semua lari ke luar negeri untuk melakukan penipuan. Saya lihat setelah membesarkan putra Anda dengan susah payah dan mengirimnya ke perguruan tinggi. Katakan padaku bagaimana kau bisa membesarkan anak yang begitu tidak tahu berterima kasih dan pengkhianat. Seseorang yang bisa membesarkan putra seperti itu juga bukan orang baik. Lihat dia sekarang. Itu adalah balasan. Ayo pergi. Jangan buang waktu berbicara dengan seseorang yang akan mati. Tunggu sebentar. Anda baru saja bilang dia akan mati. Ya, ada apa? Karena dia akan mati juga. Mengapa kita tidak mengambil keuntungan darinya? Bank darah rumah sakit sangat kekurangan akhir-akhir ini. Darah ini cukup berharga. Masalah ini harus ditangani dengan sangat serius. Tentu saja. Kami pasti akan memanfaatkan semua sumber daya seluruh rumah sakit untuk menyembuhkan ibu kepala insinyur. Di mana dia? Bawa aku mengunjunginya. Silakan ikuti saya. Wang Shenzhou. Kondisi di bangsal ini terlalu buruk. Kau pergi cari pacar asing Musam dan minta aku dipindahkan ke rumah sakit yang lebih baik.
Ibu tolong jangan terlalu pilih-pilih. Saya hanya berhasil sementara mengusir seorang wanita desa yang sakit parah. Hanya untuk mengamankan tempat tidur untuk ibu. Wanita desa apa? Betapa kotornya tempat tidur ini. Tidak, saya harus pindah kamar. Ibu hanya menjalani operasi wasi ringan. Ibu akan dipulangkan besok. Mari kita terima apa adanya untuk saat ini baik. Setiap detik tambahan yang kuhabiskan di sini, aku merasa seperti sedang menderita. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Ini Jenderal Feng. Halo Jenderal Feng, halo Direktur. Nyonya Wang, kami tidak berani merepotkan Anda sejauh ini. Silakan beristirahat dengan baik. Aku tahu. Kau adalah teman Sam. Orang asing benar-benar punya koneksi luas. Kau berhasil mengundang kedua pemimpin itu ke sini. Siapa Sam? Xiu Mei. Siapa Sam? Xiu Mei. Pintu masuk area rawat inap rumah sakit. Jika kita mengambil darah sekarang, bukankah itu pembunuhan? Kalau begitu tunggu sampai dia meninggal baru ambil. Berapa lama kita harus menunggu untuk itu? Dasar wanita tua sialan. Cepat mati. Sam adalah bos asing dari pabrik kimia itu. Kau tidak tahu. Kalau begitu kau bukan apa-apa. The film Dia was hanya bertanya translated biasa saja. and narrated by Benar, M Bibi. Media. Hanya bertanya biasa saja. Lalu siapa Anda? Saya tetangganya. Baiklah, kalau begitu silakan beristirahat dengan baik. Sebentar lagi Yang Mulia Gubernur akan datang secara pribadi untuk mengunjungi Anda. Gubernur akan datang. Bibi, kita tidak perlu tinggal di rumah sakit. Mari kita pulang dulu. Nyonya Wang, apakah Anda merasa tidak nyaman tinggal di sini? Mohon beritahu kami jika Anda memiliki kebutuhan apapun. Tidak perlu, tidak perlu. Mengapa kau berjalan tanpa melihat kemana kau pergi? Saya minta maaf. Aku minta maaf. Saya minta maaf. Di mana istriku? Bukankah ini istrimu di sini? Siapa istrinya? Dia hanyalah seorang petani bau. Di mana ibuku sebenarnya? Di mana ibuku? Jenderal Feng, apa yang terjadi di sini? Anda membuat komitmen yang mengikat, bukan? Di mana dia? Di mana tepatnya dia? Bagaimana situasinya sekarang? Saya tidak tahu. Cepat pergi dan periksa. Saya akan pergi sekarang juga. Istriku bisu. Dia tidak bisa berkomunikasi secara normal sendirian. Kalian harus menemukannya. Bisu? Aku akan segera. Apa maksud isyarat ini? Tokoh penting itu akan segera tiba. Kita tidak punya waktu untuk berlama-lama. Kalian berdua usir dia untukku. Jangan biarkan dia mati di sini. Saya menemukan seseorang untuk menyeretnya keluar. Sebenarnya kemana kau membawa ibuku? Beraninya kau? Halo teman sekelas lama, di mana wanita desa bisu yang tadi? Apa yang terjadi? Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Wanita desa bisu ini adalah ibu kepala desainer Chen. Kami menemukan. Direktur Xiao menginstruksikan 2 perawat untuk menyeret Ibu Chen keluar. Ibu Chen dia. Apa yang terjadi pada ibuku? Saya juga tidak yakin. Apakah rumah sakitmu memperlakukan nyawa manusia dengan pengabaian seperti itu? Kami hanyalah rakyat jelata biasa. Di mana tepatnya kami menyinggung. Kalian tokoh-tokoh penting. Kalian bersikeras menghancurkan keluarga kami. Hal yang paling penting sekarang adalah menemukannya. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah wanita desa. Bagaimana dia bisa menjadi ibu kepala desainer? Gubernur secara pribadi memastikannya. Jangan panik.
Bantu dia berdiri. Cekik dia. Ibu, Xiu Mei, Ibu, Xiu Mei, Xiu Mei. Kamu baik-baik saja, Xiu Mei. Berusaha membunuh ibu dari kepala desainer negara. Beraninya kalian. Kalian sebagai staf The medis film was translated benar-benar and berani di siang narrated bolong by M melakukan Media. pembunuhan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dia yang menyuruh kami melakukannya. Anda salah paham. Kami sedang menyelamatkan hidupnya. Dia menderita sindrom hiperventilasi karena laju pernapasannya terlalu cepat. Itu menyebabkan konsentrasi karbon dioksida dalam tubuhnya terlalu rendah, yang mengarah ke alkalosis pernapasan. Kami menutupinya dengan kantong plastik untuk menurunkan laju pernapasannya. Kami sebenarnya sedang menyelamatkan hidupnya. Anda kebetulan melihatnya dan mengira kami mencoba membunuhnya. Jadi itu hiperventilasi. Kalau begitu mereka benar-benar menyelamatkannya. Kepala desainer Chen ini salah paham. Ya benar, kami sedang menyelamatkan hidupnya. lalu bagaimana kau menjelaskan air di tubuhnya? Saya sudah bilang, Anda kebetulan melihatnya. Di zaman sekarang ini, membantu orang tua malah membuat Anda difitnah. Kami menyelamatkan seseorang tetapi diperlakukan sebagai pembunuh. Menyeret ibuku keluar dari rumah sakit. Sekarang percobaan pembunuhan disebut menyelamatkan seseorang. Kalian semua. Percobaan pembunuhan apa? Buka matamu lebih lebar. Putriku sedang menyelamatkan seseorang. Jangan memutarbalikkan yang benar dan yang salah. Apa kau pikir kami mudah digertak? Ini semua salah paham. Ini semua hanyalah salah paham. Kesalahpahaman apa? Kurasa kau ingin memeras putriku. Aku beritahu kau, calon menantuku ada di sini. Pria kulit putih asing yang berinvestasi membangun pabrik. Berhenti berdebat. Selamatkan orangnya dulu. Benar, menyelamatkan orang adalah prioritas. Ayo pergi. Kita akan selesaikan urusan ini dengan kalian nanti. Saya tidak bisa membiarkan wanita desa ini diselamatkan. Kalau tidak ada satupun dari kita yang bisa lepas dari tanggung jawab. Tunggu. Kau masih ingin menyelesaikan masalah ini nanti. Jika kita tidak memperjelas semuanya hari ini, tak satupun dari kalian akan pergi. Diam. Ini adalah ibu dari kepala desainer. Yang mulia jenderal, Anda mewakili pihak berwenang. Bahkan jika dia adalah kepala desainer, Anda harus adil dan jujur bukan? Menyelamatkan orang itu mendesak. Kalian minggir. Yang mulia gubernur, jika Anda pergi hari ini, kami tidak akan bisa menjelaskan diri kami dengan jelas. Tepat sekali, kita harus memperjelas semuanya hari ini. Dengan kedua pejabat terhormat dan direktur rumah sakit, untuk menjadi saksi bagi kami. Kalian gagal membunuh. Sekarang kalian masih ingin menghentikanku menyelamatkan ibuku. Ini menyangkut reputasi seseorang. Itu tentu saja tidak lebih ringan dari nyawa manusia. Nyawa manusia adalah yang utama. Kalian semua cepat minggir. Baiklah seorang gubernur, seorang jenderal. Kalian semua adalah pejabat tinggi. Kalian mengandalkan kekuasaan resmi kalian untuk menggertak warga biasa sepertiku. Untungnya aku punya menantu asing. Kalau tidak wanita tua ini mungkin sudah benar-benar terintimidasi oleh kalian semua hari ini. Baiklah kalian semua tunggu saja aku. Pabrik kimia. Halo. Halo menantu yang baik. Istrimu dan ibu mertuamu telah dijebak sebagai pembunuh. Tolong cepat datang dan selamatkan kami. Siapa yang punya nyali The seperti film was itu? translated Dan seorang kepala and desainer narrated by M Media. Membawa gubernur dan jenderal untuk menggertak warga biasa. Betapa sombongnya. Kepala desainer. Saya tahu saya akan segera mengatur orang untuk pergi ke sana. Bos mereka memukulku adalah satu hal. Sekarang, mereka juga menindas ibu mertuamu. Tuan yang bagaimana pendapat Anda? Bos, Chen Guoqing ini melapor setiap tahun tentang polusi dari pabrik kimiamu. Sekarang putranya kembali, dan dia adalah kepala desainer yang berpangkat tinggi dan berkuasa. Dia bilang dia adalah kepala desainer. Yang Jin wakil gubernur provinsi Handong. Dan kau mempercayainya. Apakah kau menyarankan bahwa identitas Chen Yan palsu? Saya baru saja kembali dari pertemuan di ibu kota. Sejauh yang saya tahu, kepala desainer saat ini sedang menerima gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan oleh Tetua Eshol. Ini adalah upacara akbar tingkat nasional. Sangat mustahil baginya untuk muncul di Kabupaten Donghua kita. Tapi identitasnya dikonfirmasi oleh gubernur. Bagaimana ini bisa palsu? Uang menggerakkan dunia. Chen Yan melakukan penipuan dan menghasilkan begitu banyak uang. Mengubah identitas hal semacam ini adalah hal rutin baginya. Hal pertama yang dia lakukan sekembalinya ke desa, pastilah untuk memutihkan identitasnya. Metode yang paling efektif adalah dengan meniru.
sosok terkenal yang dikenal banyak orang. Dan kemudian meminta gubernur memvalidasi namanya. Adapun kepala insinyur yang asli, tidak ada yang tahu nama aslinya. Apakah kau mengatakan gubernur disuap olehnya? Tuan Yang, kata-katamu benar-benar tepat sasaran. Jadi dia palsu. Mahen, bawa orang dan singkirkan individu-individu itu. Adapun gubernur itu, saya akan merepotkan Tuan Yang dengannya. Aku mematuhi perintah. Serahkan padaku. Chen Yan, mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. Berkumpul. Kakak-kakak. Ayo pergi, ayo pergi. Kalian tidak diizinkan pergi. Minggir. Seluruh keributan ini, tidak bisakah kita bertemu di tengah jalan saja? Tidak ada kompromi. Aku sudah menelpon pihak berwenang. Hari ini kalian harus meminta maaf kepada putriku. Jika kau tidak menyingkir sekarang, kau akan menanggung akibatnya sendiri. Konsekuensi apa? Semakin besar keributan yang kita buat, semakin menguntungkan bagi kita. Xiaoma, kau di sini. Sekarang bukan masalah permintaan maaf sederhana. Kalian berdua berlututlah di hadapanku. Beraninya kau. Kau benar-benar menentang semua hukum. Chen Yan, seorang gubernur, seorang jenderal. Kau memegang otoritas resmi yang begitu besar. Mahen, kau menentangku berkali-kali. Sebenarnya apa yang sedang kau coba lakukan? Kau adalah kriminal yang bersalah atas penipuan dan pengkhianatan. Aku menentangmu. Apakah ada masalah dengan itu? Apakah kau mencoba memberontak? Aku pikir yang mencoba memberontak adalah kau. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Seumur hidupmu, kau bisa menantikan untuk membusuk di penjara. Yang mulia gubernur, kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Mungkin sel penjara Anda Was akan lebih dalam lagi. translated and narrated by M. Media. Wakil Gubernur Yang, Gubernur Shen. Hanya dalam beberapa hari, saya bisa menghapus gelar wakil ini dan mengambil posisi Anda. Siapa dia? Yang dianya Wakil Gubernur Handong. Seorang pahlawan nasional memiliki wewenang untuk memberhentikan jabatan di bawah gubernur. Yang Jie. Dengan ini aku mengumumkan bahwa kau diberhentikan dari jabatanmu. Saya harus katakan, ketika Anda seorang penipu berakting, Anda benar-benar terlihat cukup meyakinkan. Jika saya tidak mengetahui bahwa Kepala Insinyur sedang berpartisipasi dalam upacara penganugerahan pahlawan nasional di ibu kota, mungkin saya benar-benar tertipu oleh Anda anak muda. Buka matamu dan lihat. Ini adalah medali pahlawan nasional yang kuanugerahkan secara pribadi. Saya mengerti. Hanya sepotong besi tua. Jadi kau adalah penipu. Awalnya, saya benar-benar berpikir, saya telah menyinggung tokoh besar. Menghina seorang pahlawan nasional. Kau mencari mati. Sheng Wanshan, sebagai gubernur, menerima suap. Secara terbuka memihak penipu ini. Membantunya meniru kepala insinyur. Dan menindas rakyat. Kaulah yang mencari mati. Saya sarankan Anda untuk tidak melawan. Dengan keras kepala. Menyerah dengan patuh. Kaulah yang melawan dengan keras kepala. Yang jianya, kau orang yang dipekerjakan karena nepotisme yang tidak berguna. Hari ini, saya akan atas nama kepala insinyur memenjarakanmu. Hanya berdasarkan beberapa sampah sepertimu. Berdasarkan medali pahlawan nasionalku. Sheng Wanshan, kau benar-benar memobilisasi tentara. Mobilisasi pasukan pribadi tanpa izin adalah kejahatan besar. Apakah kau bersedia membayar dengan nyawamu? Yang jianya, bahkan sekarang menghadapi ini kau masih tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Lindungi kepala insinyur. Masih berbicara keras saat menghadapi kematian. Serang, saudara-saudara. Serang. Siumei, Siumei. Ibu ada apa? Mari kita bawa ibu ke rumah sakit, ayo. Ibu makan apelnya. The Kamu film makan was ibu tidak lapar. translated and narrated by M. Ibu Anda Media. selalu seperti ini. Anda tidak pernah mengisahkan apapun untuk diri sendiri. Selalu memberikan yang terbaik kepada saya. Ketika kamu masih kecil, setiap kali kita melewati rumah orang lain dan melihat mereka makan daging setiap hari, punya mainan untuk dimainkan, dan pakaian baru untuk dipakai, kamu enggan untuk pergi. Ayahmu dan aku melihat itu, dan selalu merasa sangat sedih di dalam hati.
Ayahmu dan aku tidak mampu. Kami hanya bisa menyisakan semua makanan anak di rumah untukmu. Ibu, bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu? Siapa bilang Anda tidak mampu? Putra yang Anda besarkan sekarang adalah pahlawan nasional negara ini dan pahlawan bangsa. Kehormatan kami ada karena prestasimu, Nak. Ibu, mulai sekarang, saya akan tinggal di sisi Anda. Ketika saya punya bayi nanti, saya akan membiarkan Anda dan ayah merawat mereka juga. Ibumu sudah tertidur. Insinyur kepala, Anda sibuk dengan karir Anda selama bertahun-tahun ini. Dan masih lajang kan? Sebenarnya saya belum memikirkan hal itu. Mengapa? Apakah Anda menjebak saya? Saya memang. Begini. Putri seorang temanku. Seumuran denganmu. Aku menyebutmu padanya. Aku harap kau bisa bertemu putrinya. Saya bisa bertemu dengannya, namun, saya tidak ingin pihak lain tahu identitas saya. Saya hanyalah orang biasa yang ingin memiliki kisah asmara yang indah. Oleh karena itu, saya berharap apa yang dia sukai adalah saya sebagai pribadi dan bukan status saya. Kau bisa tenang tentang itu. Kami sama sekali tidak akan mengungkapkan identitasmu. Jika pihak lain gagal mengenali kualitasmu, maka hanya bisa dikatakan bahwa dia kurang beruntung. Lihatlah cara Anda berbicara. Aku juga tidak ingin datang ke kencan buta ini, tapi satu kata dari Yang Mulia Gubernur dan ayahku memberiku perintah militer bersikeras bahwa aku harus menikahi pria ini. Kalau begitu kondisinya pasti sangat bagus. Itu belum tentu benar. Tempat pertemuan yang dia pilih adalah kedai kopi yang jelas tidak berkelas. Yang paling lucu adalah mereka bahkan menjual kopi instan seharga 99 per cangkir. Lalu mengapa Anda masih menemuinya? Sebaiknya Anda seperti saya saja dan mencari pacar asing. Apa menurutmu? Aku tidak mau, tapi keluarga Sun kami sepenuhnya bergantung pada Yang Mulia Gubernur. Satu kata biasa saja darinya bisa melenyapkan keluarga Sun kami. Apa itu gubernur? Saya mengenal orang-orang dengan kekuasaan besar. Ada banyak. Apa yang bisa diberikan gubernur kepada keluarga Anda? Orang asing juga bisa memberikannya. Benarkah? Kalau begitu aku akan menangani ini dengan santai saja untuk saat ini. Kamu bisa membantuku nanti. Perkenalkan aku pada pacar yang kuat baik. Teman Sam Zhaoku sudah lama menyukai Anda. Saya akan memintanya segera datang. Baiklah. Bagaimana mungkin wanita seperti ini layak bagi insinyur kepala? Pengawal-pengawal berpakaian preman Chan-yan. Insinyur kepala Chan ini adalah putri sulung keluarga Sun. Orang ini terlihat. Jangan langsung menyimpulkan tentang orang lain. Mari kita kenalan dengannya dulu. Gubernur baru saja menelpon, menanyakan apakah kita harus memberikan hak produksi untuk komponen senjata kedirgantaraan kepada keluarga Sun. Aset nasional yang vital. Kita harus memilih hanya perusahaan yang memenuhi syarat. Anda adalah panglima proyek. Keputusan masih ada di tangan Anda. Itu berhasil. Satu helai daun menandakan musim gugur. Mari kita mulai dengan Sun Si ini. Untuk memahami keluarga Sun, Anda tidak perlu ikut. Ya. Nona Sun, halo. Pakaian yang harganya tidak lebih dari 100 yuan. Jam tangan $30, sepatu kulit usang $20. Bagaimana mungkin gubernur mengizinkan orang seperti ini? Anda di sini untuk kencan buta denganku. Biar aku uji mereka sedikit dan lihat. Jati Anda Chan-yan. Ya, Di kalangan elit Handong, aku belum pernah mendengar tentang orang sepertimu. saya memang bukan dari keluarga elit manapun. Hanya warga negara biasa. Orang biasa, yang bisa menerima kebaikan dari Yang Mulia Gubernur untuk datang kencan buta denganku. Anda pasti memiliki sesuatu yang luar biasa tentang diri Anda. Katakan padaku apa pekerjaanmu? Pekerjaan saya melibatkan rahasia negara. Tidak nyaman untuk mengatakannya. Rahasia negara. Baiklah, lalu apa pekerjaan ayahmu? Orang tua saya adalah petani. Lalu apakah Anda tahu siapa saya? Saya hanya tahu nama Anda. Saya tidak tahu banyak tentang sisanya. Saya Sun Zi. Putri sulung dari grup Sun. Itu bagus. Apa maksudmu itu bagus? Beraninya Anda di depanku, memasang ekspresi setenang dan seyakin itu. Anda hanyalah seorang putra petani kelas rendah. Keadaan pribadimu juga tidak mengesankan. Dan Anda berani datang kencan buta denganku. Nona Sun, cara berpikir Anda salah. Profesi tidak dibagi berdasarkan status atau nilai. Selain itu, setiap gigitan yang Anda makan ditanam oleh petani. Negara kita tidak bisa tanpa petani. Anda seorang pekerja migran dari pedesaan. Beraninya Anda menceramahi saya. Keluarga Sunku adalah keluarga konglomerat keuangan terkemuka di Handong. Ayahku bahkan adalah orang terkaya di Handong. Nona Sun pahlawan tidak dinilai dari asal-usul mereka. Prestasi ayah Anda
tidak mewakili keunggulan pribadi Anda. Dalam masyarakat saat ini, seseorang harus mengandalkan usaha mereka sendiri. Anda seorang pekerja tani. Bahkan jika Anda bekerja seumur hidup Anda tidak akan pernah mencapai levelku. Titik awal kelahiranku adalah garis akhir yang Anda tidak bisa capai bahkan jika Anda berusaha seumur hidup Anda. Cukup cepat dan enyah. Anda benar. Naga tidak tinggal bersama ular. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Aku ingin melihat bagaimana pekerja migran sepertimu berhasil menipu Gubernur Zheng hingga mempercayaimu dan datang kencan buta denganku. Nona Sun, karena kita jelas-jelas tidak menyukai satu sama lain. Tidak perlu menghina, saya bukan. Anda bilang Anda meremehkanku. Kita memang tidak cocok. Manikirku saja, harganya lebih mahal daripada seluruh pakaianmu. Jadi kenapa kalau aku ingin mempermalukanmu sekarang? Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Melihat betapa menyedihkannya dirimu si gembel itu. Kau makhluk buta lahir dari seorang ibu tapi tidak punya didikan yang benar. Nona Sun, jaga perilakumu. Kau benar-benar berani memukul. Apa? Langkah selanjutnya adalah memukulku. Kau benar-benar berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Ayahku adalah orang terkaya di Handong. Kakakku adalah harimau duduk dari Handong. Hanya butuh satu kata dariku, dan kalian semua akan mati. Kalau begitu aku akan bertindak atas nama ayahmu, dan mengajarimu cara bersikap. Tidak perlu menimbulkan masalah. Ayo pergi. Kau tidak akan pergi. Kakakku akhirnya datang. Dua orang tak berguna inilah yang berani menyentuhku. Kenapa kau terlihat sedikit tidak asin? Otoritas tertinggi tidak lain adalah Chen Chen yang terkenal. Cetak biru desain. Bagaimana bisa bocor ke tangan mereka? Cetak biru desain sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang asing. Insinyur Kepala Chen. Ya. Kakak, jika kita masuk ke rumah tangga ini, maka keluarga kita di masa depan itu akan menjadi keluarga teratas di negara ini. Mulai sekarang keluarga kita akan menjadi keluarga yang benar-benar kuat. Di zaman kuno mereka disebut pedagang kekaisaran. Kakak, lalu kapan kau akan membantuku menjalin koneksi dengan Insinyur Kepala Chen? Ya. Ku dengar Kepala Insinyur Chen sudah tua dan belum pernah melihat wanita. Pada saat itu dia pasti akan benar-benar terpesona olehmu. Apa yang kamu tertawakan? Kamu tertawa bahkan ketika kematian sudah dekat. Ya. Kita harus membiarkan Xiao Chen show. Kita harus memberitahu Tuan Muda Zhao bahwa aku pergi kencan buta dengannya. Maka aku tidak akan bernilai apa-apa. Cepat bunuh dia. Bunuh mereka. Kurang ajar. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah Insinyur Kepala Chen. Status tinggi. Bagaimana aku bisa membiarkan keluarga Sunmu begitu lancang? Jika kau adalah Chen, Jika kau adalah Insinyur Kepala Chen, bagaimana mungkin kau begitu miskin dan lusuh? Jangan berpikir hanya karena kau merekayasa adegan ledakan ini, kau bisa menipu kami di depanku. Kenapa memilih untuk meniru dia? Kau harus meniru dia. Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah pahlawan jenius yang mendadak naik daun, yang mengendalikan teknologi industri militer mutakhir. Bagaimana mungkin dia menjadi udik sepertimu? Hanya menghormati Gunung Luo tetapi bukan orangnya. Tampaknya keluarga Sunmu benar-benar tidak layak. Beritahu gubernur. Batalkan penandatanganan. Masih saja berakting. Beritahu Was dia dengan apa? translated Menggunakan and ponsel narrated jadulmu. by M Media. Kontrak otorisasi untuk pembuatan komponen senjata nuklir Dirgantara. keluarga Sunmu mencari mati. Aku melihatmu berlutut di tanah, memohon dengan getir. Sebelum aku mengatur agar putrimu berkencan buta dengan Kepala Insinyur Chen. Namun dia berani menentang atasannya, Kepala Insinyur. Aku akan segera ke sana. Biarkan putriku bersujud dan meminta maaf kepada Kepala Insinyur. Kontrak ini senilai 1 miliar. Dibatalkan. Gubernur, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku mohon padamu. Yang kau mohon sekarang bukanlah kesempatan untuk menghasilkan uang, tetapi bagaimana mempertahankan keluarga Sunmu. Signifikansi Kepala Insinyur Chen, kau sangat menyadarinya. Aku akan segera ke sana. Aku akan menyeret putri durhaka itu untuk bersujud kepada Kepala Insinyur. Siapkan mobil, aku ikut. Baiklah. Menjilat kekuatan asing. Keluarga Sunmu tidak layak. Kau kecanduan berakting ya? Baik. Kau adalah Chen Chen. Adik perempuan kau bicara. Anda Insinyur Kepala Chen kan? Baiklah, kalau begitu kami akan memenuhi delusi sekaratmu. Gali lubang yang bagus untuknya. Biarkan dia menyelesaikan mimpi ini.
Lakukan. Pergi. Mencari mati. Kau, jangan mendekat. Itu benar-benar cetak biru desain. Cepat dan pergi. Mencoba pergi. Teman samsalku. Bisakah kau pergi? Berani menyentuh wanitaku. Mencari mati. Nona Sun, selamat kepada keluarga Sunmu karena telah mengamankan senjata Dirgantara, kontrak manufaktur suku cadang. Aku mewakili ayah baptisku, Jenderal AS Tuan Miami, untuk menyampaikan selamat. Bagaimana kau tahu semua ini dengan begitu jelas? Tentu saja itu berkat pengaruhku di AE. Jika kau menjadi pacarku, dengan ayah baptisku di AE sebagai pendukung, keluarga Sun akan menjadi keluarga internasional kelas 1. Tuan Xiaoku, aku tidak menyangka bahwa Anda adalah orang The yang film was membantuku di balik layar hari ini. and narrated Si, by M. kita sudah Media. terikat oleh pernikahan. Cetak biru desainnya seharusnya dibagikan secara alami. Itu adalah cetak biru desain yang dicuri oleh mereka. Senjata nuklir kedirgantaraan adalah aset strategis negara. Proyek itu sama sekali tidak mungkin diserahkan kepada keluarga Sunmu. Cetak biru juga tidak akan jatuh ke tangan orang asing. Cetak biru senjata nuklir Dirgantara. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Kematianmu sudah dekat. Sungguh lelucon. Proyek ini jelas ditinjau oleh gubernur dan diselesaikan oleh insinyur kepala. Hak apa yang kau miliki untuk ikut campur? Cetak biru senjata harus menjadi rahasia negara tertinggi. Kau, yang secara delusi mencoba membocorkan rahasia negara tertinggi. Apakah kau tidak takut pada sanksi hukum dan kehancuran bagi keluargamu? Keluarga Sunku kuat dan berpengaruh. Kekayaan kami melimpah ruah. Dan sekarang kami memiliki dukungan internasional. Bahkan hukum harus tunduk padaku. Sun Xie, ini adalah tanah Huaxia. Mengkhianati negara demi keuntungan. Bisakah kamu menanggung kejahatan ini? Kau pikir kau ini siapa? Kau hanya membuka mulut dan menghukumku. Setiap warga negara Huaxia dapat menghukum seorang pengkhianat. Hanya warga negara kelas 4. Di mataku tidak berbeda dari seekor anjing. Tidak ada bedanya. Menghukumku. Aku akan menembakmu lebih dulu. Membunuhmu sama seperti menyembelih babi. Sebagai kepala insinyur Huaxia, di tanah Huaxia, bagaimana mungkin aku takut padamu? Kepala insinyur. Dia hanyalah seorang pekerja migran. Jangan dengarkan dia. Itu benar. Aku adalah putra seorang petani. Dan terlebih lagi putra Huaxia. Selama aku belum mati, aku tidak akan mengizinkanmu menyentuh rahasia negara. Anda tidak takut mati. Dengan kesetiaan dan pengabdian yang setinggi-tingginya, bahkan jika kapak dan golok diterapkan pada tubuhku, aku tetap sama sekali tidak takut. Di belakangku ada tanah air yang kuat. Kamu bisa membunuhku. Tetapi hukum Huaxia sama sekali tidak akan mengizinkanmu untuk keluar dari wilayah ini. Baiklah. Saya mengagumi keberanian Anda. Saya akan memberi Anda gaji tahunan 1 juta. Tidak. Gaji tahunan 10 miliar. Untuk membeli cetak biru di tangan Anda. Berikan cetak biru itu kepada saya. Sebagai orang Huaxia, bagaimana mungkin aku hanya demi uang mengabaikan urusan militer dan nasional yang vital? Sedangkan kamu, seorang pengkhianat yang mengkhianati negara demi keuntungan. Seorang celaka yang mengakui pencuri sebagai ayah. Beraninya kamu melakukan ini di wilayah The film Huaxiaku. was Ucapan yang translated sombong, and menggunakan narrated bahasa by yang M. mengancam. Media. Benar-benar tidak tahu batas. Apakah Anda tahu bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang pandai membaca keadaan? Huaxia juga memiliki pepatah terkenal. Mereka yang melanggar wilayah kami, sejauh apapun, akan dihukum. Belum lagi, kamu hanya seorang putra jenderal. Bahkan jika itu adalah penguasamu, setibanya di perbatasan kami, harus mematuhi hukum Huaxia dan menghormati warga negara Huaxia. Lebih lanjut, jika aku melakukan ini demi uang, 10 tahun yang lalu, aku pasti sudah menjadi warga negara Amerika. Jangan menganggap semua orang sama seperti kamu. Mengkhianati negara demi keuntungan dan mengakui pencuri sebagai ayah. Anda mencari mati. Beraninya kau memukulku. Tidakkah kau tahu Miami adalah ayah baptisku? Anda baik-baik saja. Anda membuat saya takut setengah mati. Aku baik-baik saja. Namun ini, handongmu. Ada cukup banyak kanker. Para bajingan asing ini, dalam waktu 1 minggu, saya akan membersihkan mereka sepenuhnya. Sun Yukei,
Cepat kemari. Yang mulia gubernur. Kamu. Anak perempuan pemberontak ini, cepat berlutut. Dan minta maaf kepada Kepala Insinyur Chen. Apakah dia benar-benar Insinyur Kepala Chen? Cepat. Cepat berlutut. Insinyur Kepala Chen, Anda adalah orang yang berjiwa besar. Tolong jangan menaruh dendam pada wanita lemah sepertiku. Tadi itu orang asing yang memaksaku. Selama Anda memaafkanku, aku bisa melakukan apa saja. Kejahatanmu secara alami akan dikenai sanksi oleh hukum. Sita semua aset keluarga Sun. Lakukan audit menyeluruh. Ya, Pak. Gu Xingyu dan Sam. Kejar dan tangkap mereka segera. Adili mereka sesuai hukum. Mengatur kencan bute, awalnya dilakukan dengan niat baik. Siapa sangka itu akan menimbulkan begitu banyak masalah. Menghilangkan momok juga merupakan hal yang baik. Hanya saja tindakan Anda di kedai kopi terlalu berisiko. Pejabat tinggi IS telah lama menetapkan bahwa nilai Anda sendiri setara dengan 5 divisi mereka. Kamu harus tahu bahwa AS hanya memiliki total 10 divisi. Anda adalah aset nasional yang vital. Anda harus melindungi diri Anda sendiri dengan segala cara. Aku mendedikasikan hidupku untuk kepentingan bangsa. Terlepas dari nasib baik atau buruk pribadi, jika cetak biru desain itu dicuri oleh IS, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi Huaxia. Kepala Insinyur Chen, meskipun Anda tidak berada di militer, semangat muda dalam diri Anda bahkan lebih kuat daripada seorang prajurit. Bukankah Anda juga sama? Ya. 10 tahun meminum es. Darah panas sulit didinginkan. Selama beberapa dekade terakhir ini, kita telah melewati banyak badai. Tetapi negara terus berkembang menjadi lebih baik. Darah orang tua ini tidak berani mendingin juga. Perbaiki diri dan keluarga demi memimpin negara serta mendamaikan dunia. Anda telah melakukan 2 di antaranya dengan sangat baik. Hanya saja masalah pribadi Anda pada akhirnya harus diselesaikan. Namun tidak apa-apa. Huaxia kita masih memiliki banyak orang yang layak bagi Anda. Sosialita terkenal dan keluarga kaya. Terima kasih Gubernur atas perhatian Anda. Saya hanyalah orang biasa. Saya tidak ingin terlalu terlibat dengan orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Istri saya, selama karakternya baik dan kami saling mencintai itu sudah cukup. Mengenai status, saya tidak peduli. Anda entah berada di laboratorium penelitian atau di sisi orang tua Anda. Bagaimana Anda bisa menemukan cinta yang saling berbalas? Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Nona muda, istirahatlah. Milikku semua karena kelelahan dari pekerjaan di ladang yang meninggalkan akar penyakit ini. Ini masalah kronis. Jangan biarkan itu membuatmu lelah. Bibi Wang, Bibi harus optimis. Dokter bilang, kondisi Bibi sekarang pulih dengan sangat baik. Sekarang, Chen Yan juga sudah kembali. Semuanya akan membaik. Aku tidak tahu pemuda mana yang memiliki keberuntungan seperti itu untuk bisa menikahi istri yang luar biasa sepertimu. Bibi aku tidak punya pacar. Bagaimana pendapatmu tentang putraku Chen Yan? Bagaimana dia? Ini, Chen Yanku memang agak bodoh. Dia juga tidak tahu cara membuat gadis senang. Wajar jika kau tidak menyukai orang seperti dia. Itu wajar. Tidak. Aku hanyalah seorang perawat kecil yang rendah hati. Aku tidak pantas untuk insinyur kepala. Perawat adalah malaikat berbaju putih, merawat pasien, mengabdikan diri kepada masyarakat. Itu adalah profesi yang sangat mulia. Bagaimana itu bisa dianggap rendah? Halo, saya Chen Yan. Selama waktu ini, Anda telah merawat ibu saya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Bertanggung jawab atas hidup dan keselamatan pasien adalah tugasku. Ibu, ada apa dengan matamu? Kau membuatku khawatir setengah mati. Aku bertanya padamu, apakah kau menyukai Yu Yao? Ibu aku. Aku harus istirahat sekarang. Kalian berdua keluarlah. Bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan? Baiklah.